pada waktu itu saya ditebak oleh beliau. Ya waladi la takun kal himar tahmilul asfar. Wahai anakku, janganlah engkau seperti keledai yang di pundaknya itu membawa buku-buku. Seketika itu saya langsung down. Saya dulu yang pertama jelas di Pondok Pesantren Lirboyo, kemudian belajar di Madrasah Hidayatul Mubtadiin, kemudian saya meneruskan ke jenjang S1 di Al-Ahqaf University, Hadramaut, Yaman, mengambil jurusan Syariah and Law atau Syariah wal Qanun. Kemudian setelah itu saya pernah ambil S2 tapi tidak selesai di IU Islamabad. Ambil jurusan Muqaranatul Adyan. Kemudian lanjut S2 di UGM Universitas Gadjah Mada, ambil jurusan Center for Religious and Cross Cultural Studies, yaitu perbandingan agama dan budaya atau Pusat Kajian Agama dan Budaya. Kemudian ambil S3 di UIN Sunan Ampel, Surabaya, ambil jurusan Islamic Studies. Ketika saya berada di Yaman, waktu itu baru saja khataman Minhaj, kitab Minhaj, dan guru kami waktu itu adalah Syekh Muhammad Ba'udon. Seperti layaknya santri-santri di pondok pesantren, kalau sudah khataman itu pasti minta ijazah, ya kan? Tradisi pondok pesantren, kita minta ijazah. Yang mana di lingkungan sana pada waktu itu, kalau sudah khatam kitab ya sudah. Untuk masalah ijazah tidak seperti yang kita rasakan di pondok-pondok Jawa, minta ijazah dan juga sanad seperti itu. Nah, setelah selesai khataman, saya berpikir saya harus bisa mendapatkan ijazah karena sudah sekian tahun lamanya belajar kitab Minhaj, ini harus dapat ijazah. Kemudian setelah itu ketika guru kami itu keluar dari ruangan, saya kemudian mengejar beliau dan beliau larinya sangat cepat. Saya kemudian mengejar dari belakang dan saya kemudian memanggil nama beliau, ya Syekh, samihni. Saya mohon maaf. Ada apa kamu? Alhamdulillah, kami telah mengkhatamkan kitab Minhaj dan sekarang kami minta ijazah. Apa yang kamu maksud dengan ijazah? Ya bagaimana kami ini nanti setelah selesai dari Al-Ahqaf ini bisa istiqomah dalam mengajarkan ilmu, membina santri-santri, dan tentunya agar ilmu kami ini bisa bermanfaat. Tapi apa jawaban beliau? Yang namanya barokah itu juga dari diri kalian sendiri. Karena al-barokah la tujadu illa bil jiddi wal harokah. Beliau dawuh, yang namanya barokah itu ya berawal dari diri kamu sendiri. Karena yang dimaksud dengan barokah itu adalah la tujadu illa bil jiddi wal harokah. Barokah tidak bisa kita dapatkan kecuali kita bersungguh-sungguh dan berusaha. Maka dari itu kami akhirnya berpikir, saya kemudian berpikir,
Ya berarti kalau seperti ini barokah bisa kita dapatkan ya bermula dari diri kita sendiri. Kita harus bersungguh-sungguh, kita harus berusaha. Kemudian lagi pernah satu tempo ketika kami belajar di Yaman. Ketika kami belajar di Yaman, saya adalah santri yang nakal lah ya, dalam tanda kutip ya. Dan di Hadramaut, Masya Allah, para habaib, para masyayikh, kita tahu sendiri di Hadramaut adalah kota para wali, kota para orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak sedikit beliau-beliau memiliki sifat kasyaf, bisa melihat, bisa menebak apa yang dilakukan oleh orang lain. Saya termasuk orang yang sering dikasyaf, mungkin karena kesalahan yang berulang-ulang. Suatu ketika saya pernah membeli kitab. Pada waktu itu Allahu yarham ayah saya menjenguk saya. Seperti biasanya para santri ketika dijenguk oleh orang tua, semuanya harus diloskan. Makannya pengen yang enak-enak, mumpung ada yang bayari. Ketika beli apa-apa, pengen beli semuanya, mumpung ada yang bayari. Waktu itu saya berpikir pengen beli kitab. Akhirnya ayah saya ajak untuk menemani saya beli kitab. Tapi yang pada akhirnya yang menemani malah justru yang bayari. Beli kitab lah. Menurut saya sangat banyak waktu itu. Saya taruh di lemari, alhamdulillah merasa senang sekali punya kitab banyak, mendadak lagi. Setelah itu diajak sowan oleh ayah saya ke Al-Habib Hasan Asyadiri, kakak daripada Habib Salim Asyadiri. Begitu masuk ke rumah beliau, langsung pada waktu itu saya ditebak oleh beliau. Ya waladi la takun kal himar tahmilul asfar. Wahai anakku, janganlah engkau seperti keledai yang di pundaknya itu membawa buku-buku. Seketika itu saya langsung down, tapi saya sudah terbiasa karena berkali-kali dikasyaf oleh beliau. Jadi jangan terus kemudian kita berani macam-macam dengan guru kita, karena guru kita tidak hanya melihat dengan kasat mata secara zahir, tapi guru kita juga melihat kita dengan batiniahnya.